Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran prakarya. Kali ini kita akan bahas lagi tentang kerajinan bahan serat alam. Kita akan bahas bagaimana sih karakteristik kerajinan dari serat alam yang sudah kemarin kita pelajari. Karakteristiknya adalah berikut ini. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulasa kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat serta mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Selanjutnya pengolahan bahan serat alam. Yang pertama adalah pemintalan. Pemintalan itu tentunya pemintalan benang. Pemintalan benang. Jadi kapas yang tadinya sudah dipanen itu nantinya akan dipintal menjadi benang. Penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal tadi sudah dipintal menjadi benang, kemudian dilakukan penggulungan benang. Yang selanjutnya adalah pencelupan warna. Benang yang sudah digulung tadi dilakukan pencelupan warna, benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kita inginkan, warna yang kuat, kemudian dikeringkan. Kemudian yang terakhir ditenun menjadi kain. Jadi benang yang tadinya sudah dihasilkan dari kapas ditenun menjadi kain. Kain yang seperti kita pakai ini asalnya juga dari kapas. Selanjutnya proses produksi kerajinan serat alam. Yang pertama, prosesnya dilakukan ada yang dengan cara menenun. Juga dapat digunakan untuk pengolahan kerajinan serat alam. Menenun nama lainnya adalah tapestry. Kemudian ada lagi proses yang lainnya yaitu dengan cara menjahit. Jadi pakaian yang sudah jadi itu bisa dilakukan dengan cara dijahit supaya menjadi baju yang kita inginkan, atau kerudung atau celana itu dilakukan dengan cara menjahit. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan dengan cara mengikat. Setelah tadi menenun, menjahit, yang ketiga bisa dengan cara mengikat. Jadi ada berbagai macam cara, banyak cara untuk bisa dijadikan produk jadi. Selanjutnya produk dan proses kerajinan serat alam. Bagaimana sih kerajinan serat alam itu dikategorikan? Yang pertama ada nilai kegunaan atau utility. Yang kedua ada nilai kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga adalah keluasan atau fleksibel. Jadi yang pertama itu adalah kegunaan. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan di kerajinan serat alam ini diharapkan bisa digunakan, baik itu secara estetika ataupun secara manfaat untuk dipakai. Kedua, kenyamanan. Jadi, apapun yang kita ingin buat, kerajinan apapun yang ingin kita bikin, kreasikan, itu harus bisa senyaman mungkin dipakai oleh penggunanya. Kita rancang sedemikian rupa agar semua itu bisa dipakai dengan nyaman. Seperti halnya pakaian, kita buat benar-benar pakaian itu dengan kain yang halus, tidak terbuat dari kaktus misalnya. Kalau kaktus ditempel-tempel di pakaian tentu
akan sakit ketika dipakai. Jadi kita perhitungkan apakah pakaian itu nyaman atau tidak. Kalau kita misalnya tinggal di Indonesia, kita wujudkan produk-produk yang memang nyaman digunakan untuk daerah tropis. Kalau misalnya di daerah yang cenderung ke musim dingin, kita buat pakaian yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang musim dingin. Itu namanya kita pikirkan dulu, kita rancang sedemikian rupa kenyamanannya. Kemudian yang ketiga, keluasan. Jadi keluasan itu pakaian yang akan kita buat itu serasi atau tidak, dari warna-warnanya tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu gelap seperti itu. Atau kita membuat sepatu sesuai dengan ukuran kaki-kaki manusia. Kalau kita membuat kerajinan, kita buat sepatu namun sepatunya yang besar, menurut kita sepatu yang besar itu nanti akan menarik perhatian, akan tetapi itu tidak bisa dipakai, hanya bisa dilihat saja. Jadi memang harus betul-betul diperhitungkan. Yang pertama tadi kegunaannya apa, kemudian kenyamanannya, dan juga keluasannya. Itu tiga itu perlu juga diperhatikan di dalam membuat kerajinan bahan serat alam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.